Assalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alif kitab Al-Usfuriyah Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Masyhur bin Usfuri, anna Allah yatakhashah birrahmah wal firah wa anna Allah yu'tina uluman nafi'ah minad dunya ila yaumil qiyamah syai'ul lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dikabarkan oleh Pak Tri, pengurus masjid, kita mengkaji kitab Usfuriyah sampai pada bab hadis yang ke-7. Kalau dalam kitab aslinya halaman 6. Kalau kitab aslinya itu halaman 6, tetapi kalau yang di HP saya tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi', hadis yang ke-7, an Abdus Somad bin Mughaffal qala sami'tu inna Wahb bin Membah radhiyallahu taala anhu yaqul. Ada sebuah cerita diceritakan dari Abdus Somad bin Mughaffal. Beliau berkata, langsung dimasukin enggak apa? Yaqulu qara'tu fi akhiri zaburi Daud. Kata Abdus Somad ini tapi bukan Abdus Somad Ustadz Abdus Somad ini ya. Bukan Abdus Somad Riau ya. Ini Abdus Somad jauh lebih dulu daripada beliau ini ya. Kata beliau, saya membaca di akhir kitab Daudnya Nabi Daud shalawatullah alaihi salasina sitron, ada 30 baris. Bunyinya qala ya Dawudu, wahai Dawud, hal tadri, apakah engkau tahu, ayyul mu'min ahabbu ilayya, orang mukmin siapa yang paling saya cintai, an utila hayatahu, untuk saya panjangkan hidupnya. Jadi di dalam kitab Zaburnya Nabi Daud itu ada 30 baris yang mengatakan pertanyaan Allah kepada Nabi Daud. Pertanyaannya adalah, wahai Nabi Daud, siapakah orang mukmin yang saya senang saya panjangkan umurnya? Jadi pertanyaan Allah kepada Nabi Daud, firman-Nya dalam Zabur itu diceritakan di sini, wahai Daud, siapakah orang mukmin yang saya senang untuk panjangkan umurnya? Qala, dijawab oleh Nabi Daud, alladzi idza qala la ilaha illallah, yaitu orang yang ketika mengucapkan la ilaha illallah, iksya'arra jilduhu, maka merinding kulitnya, warta'addat mafasiluhu, dan gemetar tulang belulangnya. Jadi artinya apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan penghayatan. Jadi kalau mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan penghayatannya, sesuai dengan pemahamannya, dan sesuai dengan resapan pikirannya. Nanti ini yang saya ingin terangkan sedikit. Tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hanya sebuah kalimat yang keluar dari mulut kita, tidak ada yang mengendap di dalam pikiran dan apalagi hati kita. Nah ini nanti bagaimana agar la ilaha illallah ini seperti yang pernah saya ceritakan,
Masing-masing kita mungkin biasa mengucapkan la ilaha illallah, tetapi efek untuk masing-masing kita berbeda-beda. Efeknya berbeda-beda, ya kan? Pak Mahfud, mohon maaf, saya mendahului Bapak. Selalu ya. Lah ya. Enggak, kalau yang lain saya enggak minta maaf karena beliau mendahului saya gitu. Mudah-mudahan paham atas permanfaatan saya gitu. Ya Pak Mahfud ya. Jadi ucapan la ilaha illallah sama kita ucapkan, tapi efek untuk diri kita berbeda-beda. Efeknya berbeda-beda. Makanya jangan kemudian kita kaget, apalagi kemudian nyinyir atau menyalahkan kalau ada orang yang ada zikir la ilaha illallah gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang begitu. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada begitu. Ada yang dalam sekali dihayati, dia merem sambil menundukkan kepala, tidak terasa mengucurkan air mata, dengan lantunan agak menghentak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak apa-apa. Itu semua enggak apa-apa. Itu semua adalah ritme dan sesuai dengan tingkatan penghayatan kita kepada la ilaha illallah. Kepada la ilaha illallah. Sebuah contoh yang konkret yang saya ingin sampaikan. Dulu ada kiai terkenal di Madura namanya Kiai Mbah Khalil Bangkalan. Pernah dengar ya? Mbah Khalil Bangkalan sampai sekarang sering diziarahi. Punya murid di Gresik. Itu orang kaya karena punya tambak dan punya walet. Punya tambak dan punya walet. Kaya sekali, orang kaya-kaya di Gresik. Begitu orang tuanya meninggal yang kaya ini, anak-anaknya karena sudah dekat dan akrab dengan Mbah Khalil Bangkalan, maka diundanglah ketika menuju hari untuk menyampaikan tausiah dan memimpin tahlilan. Kiai Khalil dari Madura datang ke Gresik. Dulu masih pakai dokar ya, pakai dokar itu bahasa Indonesia apa? Pakai apa? Andong apa delman? Kalau andong itu buat mainan anak kecil ya. Kalau delman itu buat transportasi. Delman, naik delman. Jauh-jauh didatangkan naik delman ke Gresik. Orang begitu tahu Kiai Khalil mau raboh, yang datang ribuan orang. Oh, yang mimpin Kiai Khalil Bangkalan. Begitu mimpin beliau, tahlilannya nggak dibaca semuanya. Begitu naik, langsung ayo ikuti saya. Kita baca la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, diikuti sampai 3 kali. Begitu 3 kali langsung Al-Fatihah, turun. Enggak pakai doa. Pulang. Ayo antar saya pulang. Kok bengong semuanya. Ini kok enggak lazim, cuma jadi enggak pakai Fatihah apa, cuma la ilaha illallah 3 kali, turun minta pulang. Orang enggak ada yang berani nanya. Tetap saja diantar. Tapi di hati orang yang datang, terutama Sahibul Bait, gerundelnya bukan main. Gimana gitu? Jauh-jauh dari Bangkalan, dibiayai macam-macam, diiring macam-macam. Nah, itu delmannya nggak satu pasti karena kiai besar di belakangnya ada delman yang iring segala. Ini kok cuman la ilaha illallah 3 kali, turun pulang. Gerundel dirasani orang, terus diteruskan oleh kiai-kiai setempat untuk menyempurnakan tahlilan. Tapi karena Kiai Mbah Khalil itu waliullah, orang yang dekat dengan Allah, dirasani jangankan orang banyak, satu orang ngerasani beliau tahu kan, batin, gitu kan. Akhirnya apa? Di tengah jalan di kota Gresik, beliau menyuruh kepada pendereknya yang di delman belakang itu, kamu pulang, kamu ke Gresik lagi, nggak usah ngiring saya sampai Madura, sampaikan kepada Sahibul Bait, Pak Haji tadi itu, suruh datang ke Madura untuk menimbang beratnya pahala la ilaha illallah yang saya ucapkan 3 kali tadi itu, ya tak? Dengan suruh membawa sapi 5, beratnya sapi 5 ke Madura, nanti ditimbang satu-satu, nimbangnya pakai pohon kelapa Pak, dulu itu pakai pohon kelapa satu-satu.
Akhirnya betul dibawa ke Madura, dihadapkan Mbah Khalil, itu ditimbang satu-satu sapinya, dinaikkan satu-satu dengan kalimat la ilaha illallah ditulis di kertas yang tadi disampaikan oleh Mbah Khalil Bangkalan, 3 kertas kecil banget. Namanya la ilaha illallah, mungkin lebih besar dari ini. Ya Khalil cuma mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah ditulis, ditaruh di kertas, dibandingkan dengan satu-satu sapi yang 5 tadi itu, satu-satu dinaikkan sampai 5 biji gitu. Berat mana pahalanya? Berat la ilaha illallah ini, Pak. Nah, ini berat la ilaha illallah. Sapi 5 itu, Pak. Ini nyata itu nyata itu. Gitu loh. Artinya apa itu? Artinya bahwa tidak main-main kalimat la ilaha illallah itu. Tidak main-main. Betul-betul tidak main-main. Ini soal zikir ini dulu pernah saya terangkan. Saya tahu, saya lupa di apa namanya? Di hadis berapa itu dulu pernah ya. Nah, tapi saya ingat intinya. Bahkan kemudian ada yang orang Bani Israel itu juga juga pernah protes kepada Allah begini. Ya Allah, Engkau menjadikan manusia, Engkau memberikan makan dan minum kepada manusia. Mohon maaf Ibu, konsentrasi Ibu ya. Oh, saya kaget siapa? Ibu. Oh ya. Konsentrasi kita gunakan pakai hijab. Ya. Ya nggak apa-apa. Bukan saya loh Bu yang meringatkan. Jangan marah dengan saya, Pak Tri itu namanya tadi. Baik, saya kata karena Pak Tri sudah meringatkan, saya melihat siapa yang banyak bicara ini. Saya ngeliat ke sini. Iya Ibu, enggak. Saya sampaikan. Orang Bani Israel itu protes kepada Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, kenapa Allah menciptakan manusia dengan kehendaknya? Allah merawat manusia, Allah memberikan makan dan minum, Allah membimbing sampai membuat manusia dewasa sampai mati. Kenapa Allah yang menciptakan, Allah yang membimbing, yang membina, yang memberikan makan, kesehatan sebagainya, kenapa ada masuk neraka? Kenapa dimasukkan neraka? Ada yang dimasukkan neraka. Kok nggak adil banget? Ini usilnya orang Bani Israel. Usilnya orang Bani Israel. Maka Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha adil, Allah yang maha arif, Allah yang maha mengetahui semua rahasia ini dijawab, wahai Daud, sekarang coba kamu menebar benih di sawah. Sekarang kamu menebar benih di sawah, sekarang mulai. Maka dilakukan oleh Nabi Daud. Nabi Daud menebar benih di sawah, kemudian tumbuh, sampai besar, sampai panen, sampai ditunai, sampai dipanen. Begitu dipanen, dimasukkan ke lumbung, ditanya oleh Allah, Daud, sudah kamu panen? Sudah. Sudah kamu siram? Sudah. Sudah kamu rawat? Sudah. Sudah kamu dapat penghasilan? Sudah. Ditanya oleh Allah, apakah yang kamu tanam tadi semua menjadi padi dan semua masuk ke lumbung kamu? Oh tidak, kata Allah. Terus siapa yang kamu sisakan? Yang saya sisakan yang gabuk-gabuk. Apa bahasa Jawa? Bahasa Indonesia gabuk itu? Gabuk. Ompong, puso bahasanya ya. Bahasa ilmu pertaniannya puso. Bahasa ilmu pertanian UGM itu fuso. Fuso ya. Yang nggak punya isi itu loh, Pak. Gabuk. Yang hampa, yang nggak ada isinya. Itu nggak saya panen Allah, itu saya tinggalkan. Tapi kamu rawat tadi, saya rawat. Kamu siram, saya siram. Kok gabuk? Lah saya nggak tahu. Loh. Kata Allah, itulah saya. Saya juga begitu. Saya ciptakan manusia, saya rawat, saya kasih kesehatan, saya kasih makan dan minum. Tetapi yang gabuk saya tinggalkan di neraka. Terus nanya di Daud, ya Allah, kalau saya tanaman tahu yang gabuk. Sekarang kalau manusia, siapa Allah yang engkau anggap gabuk itu ya Allah? Yang engkau anggap fuso itu siapa ya Allah?
Kata Allah, yang saya anggap fuso dan gabuk itu adalah orang yang mulutnya berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lo coba bayangkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah penting. Kalimat la ilaha illallah itu penting. Gitu loh. La ilaha illallah penting. Sampai-sampai, ini nggak apa-apa, keterangannya di kemana-mana. Sampai-sampai, kenapa Nabi Adam itu maharnya ketika menikah dengan Siti Hawa itu membaca salawat kepada Nabi Muhammad, yaitu salawat Jibril yang berbunyi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad. Gitu. Jadi ketika Nabi Adam lama sendirian merana ingin ada perempuan, begitu diciptakan oleh Allah di kirinya seorang perempuan, disentuh oleh Nabi Adam, dilarang oleh Allah. Mah ya Adam hatta anta tiamarha. Jangan kamu sentuh sampai memberikan maharnya. Wa ma maharwa ya Jibril? Apa maharnya bagi Jibril? Antus sholli ala Muhammadin 20 rakaatan. Kamu harus mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad 20 kali. Langsung saja dia bisa mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ditanya oleh malaikat Jibril, Adam, kenapa kamu kok langsung bisa sallallahu alaihi Muhammad, langsung bisa baca salawat? Dan kamu yakin, padahal jasadnya Muhammad waktu itu belum ada, fisiknya belum ada. Kenapa kamu mau? Ternyata kata Nabi Adam, bagaimana saya tidak mau? Bagaimana saya tidak yakin? Bagaimana saya tidak percaya? Wong begitu saya wujud di surga, diadakan oleh Allah di surga, itu di surga ternyata sudah ada tulisan besar, yaitu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, tidak mungkin nama seseorang makhluk hamba Allah ditulis di situ di surga kecuali pasti kekasihnya yang tertinggi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu digandengkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi memang kalau di kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya simbol, tetapi keyakinan yang paling mendalam. Saya bilang bukan hanya simbol, tetapi keyakinan yang paling mendalam. Bukan hanya kita pasang di bendera-bendera, tetapi harus sering kita ucapkan la ilaha illallah. Kenapa saya mengulang bukan hanya simbol? Mohon maaf, kalau simbol itu nanti seperti di negara di negara-negara Timur Tengah itu kalimat la ilaha illallah dijadikan simbol seakan-akan Islamnya sudah kafah, dan pengadilan agamanya itu hanya ditandai dengan simbol bendera la ilaha illallah. Dan ketika ada simbol itu, maka kemudian dianggap pengadilannya sudah resmi. Siapa yang dianggap berbuat dosa langsung ditembak di tempat. Yang penting ada bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Memuliakan kalimat la ilaha illallah wajib. Tetapi kalau kemudian itu dijadikan simbol kebenaran pengadilan, akhirnya ada pengadilan jalanan di mana-mana. Orang yang dianggap salah, dianggap zina, dianggap ketemu lagi perempuan, diadili, ditembak di tempat dengan hanya memberikan simbol la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Tetapi lebih baik kita di Indonesia setiap saat, setiap kali, setiap habis sholat, apalagi mau tidur, kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya teruskan. Mana tadi? Mana tadi? Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika mengucapkan bergetar hatinya dan kemudian bergetar semua tubuhnya. Fa inni akrahu lahu bidzalikal maut. Kalau ada orang yang suka zikir dengan penghayatan, kata Allah, maka saya tidak suka dia segera mati.
Kama yakrahul walidu liwaladihi, sebagaimana tidak sukanya orang tua pisah dengan anaknya. Nah, ya. Jadi sebagaimana orang tua tidak mau pisah dengan anaknya. Orang naluri orang tua kan gak mau pisah dengan anaknya. Itu dipadankan oleh Allah. Enggak sama persis ya. Itu perubahan. Sama Allah kehilangan orang yang anaknya yang zikir ingat itu. Ini Allah enggak senang kalau segera mati. Walakin la budallahu minhu. Akan tetapi kematian itu wajib padanya. Jadi walaupun Allah mencintai orang zikir, orang yang zikirnya bagus, tetap saja harus ada kematian. Pasti kan nggak mungkin kan ahli zikir terus dia nggak mati-mati sampai 200 tahun. Kenapa begitu? Inni uridu an usirrahu fi darin siwa hadzal dar. Karena saya pengen dia menikmati kenikmatan selain di dunia ini. Artinya apa? Karena Allah ingin menempatkan orang yang zikirnya bagus itu bukan hanya menikmati kenikmatan dunia. Ada kenikmatan yang lebih hakiki, ada kenikmatan yang lebih mendalam. Fa inna na'imaha balaun wa rakhaun wa rakhauha syiddatun. Karena kalau kenikmatan di dunia itu ujian. La ya'lunakum khabala yajri minkum kama jidam min adlaika ajaltu auliyai ila jannah. Kalau di dunia itu kan fata morgana. Jadi kalau nikmat ya sebentar, kalau sesungguhnya sakit atau apa namanya enggak nikmat itu juga sebentar. Jadi semua yang kita alami di dunia, baik kebahagiaan maupun kesedihan, itu sesungguhnya muaqqat, mahdud, apa namanya, sebentar sekali. Jadi yang senang, yang gembira, yang rezekinya banyak, karena itu sesaat syukuri. Yang sedih, yang rezekinya kurang, yang sengsara, sabar, itu sebentar. Itu sebentar. Oke, itu sebentar. Baik, ketika ngomong sebentar ini maka saya ingat sering saya sampaikan, ini mumpung 10 Muharram masih bulan Hijriah, saya ingin ngetes lagi. Nah, saya ingin ngetes lagi, terutama Pak Mahfud ini ya. Pak Mahfud lagi pokoknya. Saya ngetes ini. Ada lulus tidak ini materi pelajaran saya itu. Oke. Karena ini sebentar, dunia ini kan sebentar. Seperti bahasa Arab yang disampaikan, dunia itu dari bahasa Arab, dana yatlu dunyanan. Itu artinya cepat, parek, sebentar. Dunia itu sebentar. Oke. Kenapa dinamakan sebentar dunia ini? Ada yang bisa? Sebelum saya sampaikan ke Pak Mahfud pasti bisa soalnya. Nah, kenapa kok sebentar? Kenapa dunia ini sebentar? Kalau artinya memang dunia itu sekali lagi dari kata-kata dana itu dunyanan itu cepat sekali. Makanya sebentar hidupnya. Kenapa sebentar? Logikanya di mana? Keterangannya apa? Karena umur manusia itu terbatas. Berapa kata Nabi? A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun may yajuzalik, sedikit yang bisa melampaui 70 tahun, tidak banyak. Nah, ini yang dipilih oleh Allah. Oke. Logikanya, jelenterehannya sekarang saya sampaikan. Al-Qur'an menyatakan di 2 ayat bahwa hidup 2 kali, mati 2 kali. Ini saya ulang lagi ini saya ulang lagi. Makanya saya merefresh kembali. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Yang paling cepat di antara 2 kali dan 2 kali itu kapan? Di dunia ini. Ayo, saya ulang lagi. Bareng-bareng. Hidup 2 kali, mati lagi. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Ini saya doktrinkan karena memang Allah menyatakan begitu. Wa qalu rabbana amit tanah nataini wa ahyaytana nataini fa'tarafna bidzunubina fal ila khurujin min sabil. Ya Allah, Engkau telah hidupkan kami 2 kali dan Engkau telah matikan kami 2 kali. Ini kata Allah.
Di dalam surat yang lain Allah menyatakan surat Al-Baqarah ini saya kira sudah hafal. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi dan bagaimana kalian semua kufur kepada Allah wa kuntum amwatan, kalian semuanya awalnya mati. Fahyakum, saya hidupkan. Tsumma yumitukum, saya matikan. Tsumma yuhyikum, hidupkan kembali. Jadi mati, hidup, mati, bareng. Mati, hidup, mati, hidup. Lagi. Mati, hidup, mati, hidup. Kapan mati yang pertama? Itu urutannya begitu memang. Sambil saya begini biar tahu cincin saya bagus gitu. Biar tahu aja gitu. Siapa tahu nanti dari Bengkulu apa dari Arab Saudi gitu. Nambah ini ya. Biar nggak tegang Pak ya. Oke. Dilala kok pakai cincin yang bagus itu sekalian pamer gitu ya. Daripada dibatin. Saya tahu soalnya Pak Mahfud, ustaznya pamer gitu. Daripada dibatin Pak Mahfud langsung aja. Mati hidup, mati hidup. Ini urutnya begitu. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Memang begitu urutannya. Kapan mati yang pertama? Sebelum kita ditiup ruhnya oleh Allah dalam perut ibu kita. Itu lama antri. Lama antri karena ibu kita belum muncul, kita sudah antri. Sudah ada catatan nanti akan ada di dunia ini yang namanya seseorang namanya Pak Tri sudah ada, tapi ngantri dulu. Nah, begitu sudah ada di ibunya kita tsumma yuhyikum. Yang kedua adalah dihidupkan. Sekarang ini hidup sekarang. Ini fase kedua ini. Pertama mati, yang kedua hidup. Sekarang fase kedua. Nanti kalau sudah diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang Allah, itu tsumma yumitukum. Yang ketiga ini di alam kubur kita, di alam kubur. Itu juga lama. Nunggu kiamat lama. Kalau orang bilang kiamat dekat, dekatnya juga masih lama. Kenapa saya bilang lama? Masih ada sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Gitu. Masih ada orang yang puasa Asyura. Masih ada orang yang zikir, masih ada orang yang menghafal Al-Quran, Pak. Lama kiamatnya itu masih. Bener deh. Sebentar, memang sebentar, tapi dibanding nanti masih lama itu. Jadi ngantri di kuburannya masih lama ini. Nah, ini yang ketiga. Yang terakhir, tsumma yuhyikum, ini hidup yang terakhir yang keempat ini. Itu adalah di akhirat itu malah unlimited, nggak ada waktu habisnya. Itu yang lama selama-lamanya. Bisa dipahami? Baik. Mati, bareng-bareng. Mati, hidup, mati, hidup. Mati yang pertama sebelum dia berenya. Hidup yang pertama sekarang di dunia. Mati yang kedua di alam barzah, di kuburan. Hidup yang kedua di alam akhirat yang selama-lamanya. Saya ingin tanya, 1, 2, 3, 4 ini yang paling pendek, yang paling cepat, yang paling ringkas, nomor 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4? 2. Nomor 2. Sekarang ini paling cepat. Paling cepat ini. Jadi kalau sengsara misalnya, di dunia kok sengsara ya Allah, rezekinya gini-gini, jangan ngelong sebentar kok. Sebentar itu. Kok nggak dapat istri ya Allah kok. Misalnya duda kok lama banget kan? Sudah, untung masih dapat istri dulu kan itu lah. Masih pernah punya istri kan? Nggak lama juga kok nggak lama. Itu bagi yang sengsara. Juga yang kaya, jangan sombong. Alhamdulillah Alphard saya 2 sekarang, putih dan hitam misalnya ya. Jangan sombong, itu sebentar itu. Jangan emangnya Alphard saya nggak tahu nih. yang punya tersinggung ini, yang punya. Jadi jangan sombong, karena sebentar, nikmatnya sebentar, sengsaranya sebentar. Yang dapat rezeki syukur, betul-betul disyukuri kepada Allah. Yang sedang tidak nikmat disabari, betul-betul disabari. Termasuk orang yang sakit, Pak. Ada pertanyaan, apakah orang yang sakit-sakitan itu berarti nggak berkah? Tidak. Rumus itu salah. Apakah orang berkah itu mesti sehat? Enggak. Apakah orang berkah itu mesti kaya? Tidak.
Apakah orang berkah itu mesti pinter? Enggak. Apakah rumah tangga berkah itu adalah rumah tangga yang anaknya pinter-pinter, soleh-solehah, terus orangnya sehat-sehat? Tidak sama sekali. Saya ingin sampaikan begitu. Keberkahan mungkin ada pada orang sehat, keberkahan juga mungkin ada orang yang sakit, pada orang sakit. Orang yang sehat tapi dipakai syukur kepada Allah, dipakai ngaji, dipakai wirid, dipakai sholat jamaah, itu berkah. Orang yang sakit tetapi sabar dia menerima, walaupun ikhtiar tetap berobat, tetapi tidak ngeluh, tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan zat yang menciptakan kita, itu juga berkah hidupnya, Pak. Itu juga keberkahan dalam dirinya. Gitu loh. Orang kaya yang taat, maka keberkahan ada dia. Orang miskin sabar dan taat, keberkahan juga ada di dia. Orang pinter, kepintarannya, ilmunya manfaat, memberikan penerangan orang lain, berarti memang pinternya keberkahan oleh Allah. Orang bodoh, tetapi dia taat kepada Allah. Orang bodoh nggak neko-neko, itu juga keberkahan di dalam dirinya. Ini ada orang bodoh, tapi bergaya. Nah, ini namanya fitunya sayyi'ah wa fil akhirati sayyi'ah, yang ini ya. Itu berat kalau yang begitu. Sudah bodoh, berlagu lagi. Ah, ini enggak ya. Ini sombong lagi. Bodoh sombong lagi lah. Ini enggak benar ini lah. Jadi sekali lagi, kaitannya dengan Asyura dan Muharram ini apa, Pak? Setiap kita memperingati tahun baru Hijriah, itu artinya umur kita semakin berkurang, tidak bertambah. Nah, tidak nambah. Padahal kata Allah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Bukan Allah. Nabi Muhammad mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Bu, Pak Tri nggak adil nih. Tadi kalau perempuan yang rame diingatkan. Nah, kalau Pak Mahfud yang rame, Pak Tri diem saja. Bismillah. Ya kan? Saya harus membela keadilan ya Bu ya. Ayo. Harus membela keadilan. Maaf. Mumpung ngaku sama Jawa Timurnya, jadi saya gojlok apa juga nggak akan marah. Saya sampai lupa tadi apa tadi. Saya teruskan. Padahal kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia yang paling cepat nomor 2 tadi itu tempatnya bercocok tanam, nanti panennya di akhirat. Saya ulang lagi, panennya atau enggak panennya itu nanti di akhirat. Padahal di dunia itu sebentar. Ya tak? Sepakat kita kan? Di dunia itu paling sebentar di antara 3 fase tadi itu. Tetapi yang sebentar ini ketika kita bercocok tanam, nanti panennya di akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau yang kita tanam kejelekan, maka pasti panennya kejelekan. Kalau kita yang panen kebaikan, maka adalah kebaikan. Pertanyaannya adalah, sekali lagi, apakah yang semua kita panen? Apakah yang semua kita tanam? Apakah yang semua kita lakukan, ibadah kita pasti akan membuahkan panen baik di akhirat? Belum tentu. Apakah sholat kita, apakah ibadah kita, puasa kita, ngaji kita pasti mendapatkan kebaikan di akhirat? Belum tentu. Makanya kemudian Allah menyampaikan dalam surah Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dan hidup untuk mencoba kita, siapa di antara kita yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ahsan itu yang paling baik. Di situ pakai tafdil, yang lebih baik. Bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling banyak amalnya, bukan yang paling banyak ibadahnya, enggak, tapi yang ahsan, yang paling baik. Apa definisi ahsan dalam tafsirnya surat Al-Mulk itu? Yang paling ahsan, yang paling baik adalah yang ibadahnya sesuai dengan tuntunan syariah. Yang kedua, ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 kriterianya. Yang pertama sesuai dengan syariat, yang kedua hatinya bening. Salatnya sesuai dengan syarat rukunnya,
yang ditentukan oleh fikih. Yang kedua, sholatnya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit hati. Jadi jangan sampai ibadah kita menyalahi syariat, juga jangan sampai ibadah kita menyalahi niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita ngaji di sini. Makanya ngaji ini termasuk bagian dari agar cocok tanam kita di dunia itu enggak gabuk semuanya. Apa enggak gabuk kita enggak fuso semuanya, ya. Makanya kemudian kita ngaji hati, ngaji tasawuf, ya dimaklumi dan dimengerti. Dimaklumi dan dimengerti. Jadi agar kita amalnya ini belum tentu diterima oleh Allah, maka kita ngaji. Maka sih ngaji fikih, ngaji tafsir, ngaji tasawuf, ngaji hati. Ini pentingnya di dunia agar yang sebentar kita mencocok tanam ini betul-betul akan kita panen nanti di akhirat dengan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal. Oke, terus mana tadi? Walau dzalika lama mata Adam wa waladu. Kalau enggak saya senang orang itu yang zikir tadi di akhirat mendapatkan kenikmatan, maka Nabi Adam dan anaknya tidak akan meninggal dunia. Oke. Langsung. Qala Rasulullah SAW, ini diperkuat oleh hadis Nabi, man qala la ilaha illallah wa maddaha, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa madda dan memanjangkan la-nya, la ilaha illallah, dipanjangkan kan, dihayati. Dihayati, nanti penghayatannya di sini nanti saya terangkan dikit-dikit penghayatannya. Lah, dihayati. Kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penghayatan, ini kata Nabi, dipanjangkan la-nya, haddamat lahu arba'ata alafi dzambin, maka akan terhapus dengan kata-kata la ilaha illallah itu arba'ata alafi dzambin, dosa sebanyak 4.000 jenis dosa. Sekali lagi, satu kali ucapan la ilaha illallah itu bisa menghapus, menggugurkan 4.000 minal kabair, malan bukan minal zakair, dari dosa-dosa besar. Ini dosa-dosa besar loh, bukan dosa kecil, dosa besar loh. Jadi kata-kata satu la ilaha illallah itu menghapus 4.000 dosa besar. Yang kita ambil adalah manfaatnya, jangan pancingannya. Ini ada yang begitu, kalau begitu saya berbuat dosa besar saja, habis itu bilang la ilaha illallah. Ini salah, logika yang salah ini. Yang salah ini kan. Sama dengan orang haji, pokoknya kalau wukuf di Arafah semua dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Akhirnya apa dia? Zina, bohongin orang, ngumpulin duit-duit maksiat, terus buat haji. Kan buat haji nanti gugur dosa saya. Akhirnya ngumpulin duit haram, dibuat haji terus. Lah lama-lama malaikat tahu ini orang kayak gini. Akhirnya dihapus anunya itu pahalanya oleh Allah yang kayak gitu. Allah ngerti itu ya. Oke, jangan dibalik logikanya. Kalau Ali radhiyallahu anhu artinya saringan di syai menjasa Yakub. Faqulna la sabihan. Lakin as'alu an halih. Fa in mara abi syanihi fasalu. Oke. Cukup sudah. Lah, jadi orang yang mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah dengan memanjangkan la-nya itu akan hadamat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, akan menghapus 4.000 dosa-dosa besar yang ada di dirinya. Yang terakhir, ini ada cerita terakhir dari kitab ini ya, nanti detailnya lagi. Ini ada cerita wahukan Abu Bakar Ibnu Abdul Mazani rahimahullah, inna mulkan minal muluk kana mutamarridan ala rabbihi. Ada seorang raja yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka kemudian faghazal muslimun fa akhadhu saliman. Maka kemudian diambil oleh orang-orang Islam. Ini orang raja ini kafir, tidak percaya, ateis, dia enggak percaya dengan Tuhan. Enggak percaya dengan Tuhan Allah maksud saya. Dia Tuhannya Lata, Uzza dan yang lain-lainnya. Maka kemudian dikepung oleh orang-orang Islam, kemudian dikumpulkan, dimusyawarahkan, ini diapain raja seperti ini?
Fastamaruhum ala ayajalu fi qomqomin. Akhirnya mereka sepakat dimasukkan ke drum, Pak. Drum besar, kemudian diikat kepalanya. Wa qaudu nar. Setelah itu di drum itu dibawanya ada dibakar api. Jadi drum mau dibakar karena dia tidak mau mengakui Allah. Walamma wajada harnar ja'ala yunadi alitahu. Begitu merasa panas, si raja ini disiksa oleh umat. Akhirnya dia memanggil Tuhannya. Allati abadahum min dunillah, yang disembah selain Allah. Apa itu? Ya Lata, kholisni, wahai Tuhan Lata. Namanya Tuhan itu. Selamatkan aku. Ya Habala, wahai Tuhan Habal. Kholisni, selamatkan aku. Ya Uzza, wahai Tuhan Uzza, kholisni, selamatkan aku. Jadi nama Tuhan mereka itu ada Lata, ada Habal, ada Uzza. Kemudian ya Habal kuntu amsa warasak wa khidmatak wa khaddamtuka kadza wa kadza. Wahai Tuhan Habal, saya sering mengusap kepalamu. Berarti ini berupa patung ya, berupa patung. Saya sering mengusap kepalamu dan saya sering melayani kamu begini. Maka selamatkanlah saya dari api neraka ini, dari api yang panas ini, wahai Habel, wahai Uzza, wahai Lata. Ternyata semakin panas, semakin tidak bisa memberikan pertolongan. Nah, kemudian waraja ilal ta'ala wa nada fil qamqam. Akhirnya dia putus asa, akhirnya terpaksa. Ini padahal terpaksa ucapan ini ya. Enggak dengan keyakinan ini. Akhirnya terpaksa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia terpaksa mengucapkan sambil coba-coba. Dia minta tolong kepada Tuhannya tidak bisa menolong. Akhirnya dia mencoba, terpaksa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur. Ini di dalam apa tadi itu? Di dalam drum. Terus ternyata apa yang terjadi? Ba'atsallahu ta'ala ghaisan minas sama. Allah menyuruh ada banyak hujan dari langit ala tilkan nar untuk meniup api neraka api tadi itu. Fatfaha, maka padamlah api itu. Wa batharihan, maka karena Allah menyuruh kepada angin kencang. Fahamat al-qamqam ila sama, maka kemudian drum tadi itu dibawa angin ke langit. Faja'ala yatajajal baina sama wal ard, maka dia muter-muter di langit dan bumi. Wa yaqulu la ilaha illallah, selama ada di drum dia zikir. Akhirnya la ilaha illallah gitu, padahal dia enggak percaya tadi awalnya ya. Hatta ghaba al-basar, sampai mata enggak bisa memandang. Begitu sudah enggak memandang, maka kemudian dia terbang enggak tahu kemana, jatuhlah di sebuah negara. Begitu jatuh di negara, maka kemudian dikeroyok orang, ditanya, dibuka drumnya, oh ada manusianya. Ditanya, siapa kamu? Faqala lahu man anta, siapa kamu? Wa ma qissatuka, gimana ceritanya tadi itu? Kok bisa jatuh di negara sini? Qala ana malakun. Oh, saya ini raja dulu. Fi maudi kada, di tempat begini-begini. Kemudian diceritakan semuanya. Saya ini raja, saya enggak percaya dengan Allah, saya enggak percaya dengan Tuhan Allah. Tuhan saya adalah Lata, Uzza dan Habal. Ternyata saya dimasukkan drum, saya dibakar, dan saya minta tolong kepada Tuhan kami, ternyata enggak ditolong. Akhirnya saya ucapkan la ilaha illallah, ternyata kemudian drum ini terbang seperti sekarang dan jatuh seperti ini. Jadi saya sekarang masuk Islam, saya nyatakan la ilaha illallah, maka kemudian orang-orang yang di sekitarnya tadi itu yang menemukan dia secara serentak masuk Islam dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, itu dalam keadaan awalnya tidak percaya dengan la ilaha illallah. Manfaatnya saja masih ada, apalagi kalau dengan penuh penghayatan. Nah, bagaimana penghayatannya? Wis, kok jadi begini? Bagaimana itu ceritanya? Kenapa itu? Salah pencet? Oke. Oh, siapa yang tahu?
Security sebentar. Ininya kuesornya nggak masuk. Oh, kuesornya. Mas, supaya bisa. Erick Thohir. Nah, penghayatan kita di sini. La ilaha. Ini namanya zikir nafi dan isbat. La ilaha itu nafi. Nafi itu meniadakan. Illallah itu isbat. Isbat itu memantapkan, mengiyakan, memasukkan. Jadi menafikan baru kemudian mengisbatkan. Isbat itu masuk. Jadi la ilaha illallah. Illallah itu benar, ya. Pertama la ilaha itu meniadakan, menyangkal. Isbat itu memantapkan, mengukuhkan. Itu jelas kan? Jadi makanya istilah zikir la ilaha illallah, istilah zikir la ilaha illallah itu orang ulama lain mengatakan itu namanya zikir nafi isbat. Nafi isbat. Kalau zikir Allah itu namanya zikir ismudzat. Kalau Allah itu ismudzat, menyebutkan nama Allah, ismudzat. Tapi kalau la ilaha illallah itu namanya zikir nafi isbat. Nafi itu artinya meniadakan, menyangkal, isbat itu menetapkan. Apa yang kita tiadakan, apa yang kita sangkal, pertama, makanya kiai mimpin tahlil itu kan mesti la ilaha illallah. Itu artinya apa? La ma'buda illallah, la maksuda illallah, la maujuda illallah. Itu yang atas dulu. La ilaha illallah ini mempunyai 3 pengertian. Yang pertama apa? La ma'buda, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Itu dulu. Tidak ada yang disembah. Nanti tahu-tahu kita naikkan la ilaha itu artinya apa? Tidak ada yang dimaksud, dituju, difokus kecuali hanya Allah. Itu yang kedua. Sudah di atasnya disembah. Sudah di atasnya disembah. Yang terakhir, tingkatannya terakhir itu ya, la ilaha illa maujudah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang eksis, tidak ada yang ada di dunia ini kecuali hanya Allah. Ketika yang terakhir ini Pak, tidak ada kebenaran, tidak ada kebatilan, tidak ada bodoh, tidak ada pinter. Yang ada hanyalah Allah. Ini tinggi sekali sudah. Ini tinggi sekali. Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini sudah yang ketiga ini, Pak. Kalau ditanya kenapa Syekh Siti Jenar dimatikan oleh wali-wali yang lain? Siapa yang benar, siapa yang salah? Semuanya benar. Kita nggak boleh nyalahkan. Karena yang wali lain masih di tingkat yang 1 dan kedua, Syekh Siti Jenar yang ketiga. Kalau yang ketiga ini artinya apa? Ditanya Syekh Siti Jenar lain, siapa kamu? Allah jawabnya. Karena sudah lama wujudah. Tidak ada yang wujud di dunia kecuali hanya Allah. Tidak ada tembok, tidak ada kitab, tidak ada masjid, tidak ada langit, tidak ada bumi. Yang ada hanyalah Allah. Ini sudah melebur dirinya, sudah fana, nyatu dengan Allah. Gak ada malaikat, semuanya hanya Allah. Itu tidak musyrik sesungguhnya. Tetapi dirinya sudah lebur dengan Allah. Tapi jangan kemudian kita sebelum lebur, pura-pura lebur. Siapa kamu? Allah. Itu bohong. Itu apa? Itu bohong. Jadi makanya kalau orang tahlilan kata la ilaha illallah, ay la ma'budu illallah, ay la maksuda illallah, la maujuda illallah. Lah, semua itu setelah la ilaha itu la ilaha itu adalah dari sini naik ke sini di gambar illallahnya itu kita mantapkan, kita pantik ya, di dalam latifatus sirri yang pertama adanya 2 jari ini di bawah tetek yang kiri. Nah, jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Bayangkan seperti itu. Bayangkan seperti itu. Jadi jangan sampai la ilaha illallah, ilahnya ke kanan. Nah, ini salah. Ya. La ilaha illallah, ini pikir dari mana ini kan itu loh. Semua torekoh seperti itu. Semua torekoh begitu. La ilaha illallah itu latifahnya di sini. Nah, itu yang paling lembut. Ini sudah melalui percobaan. Dunia zikirnya seperti itu. Nanti naik lagi, nanti ke sini semuanya. Terakhir 7 titik lemah kita, titik sensitif kita, latifah itu titik sensitif. Nanti mengalir seluruh tubuh kita. Yang pertama seperti itu. Jadi kita bayangkan yang pertama adalah la ilaha itu tidak ada yang disembah, tidak ada yang dimaksud, dan yang terakhir tidak ada yang wujud kecuali hanya. Jadi begitu la ilaha illallah, jangan membayangkan apa yang kita inginkan, enggak ada yang diinginkan kok. Yang diinginkan hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Makanya kemudian zikir nafi isbat itu disempurnakan dengan ismul zat. Setelah la ilallah, kemudian diiringi dengan Allah terus Allah begitu. Allah terus. Tapi ini belum itu. Ini kan babnya la ilaha illallah. La ilaha illallah babnya. Nah. Apa yang kita inginkan? Kok nggak bisa jalan lagi? Kok tidak bisa? Ini kok nggak bisa muncul. Mas, lagi nih mas. Ini sudah muncul di sini. Ini kok hanya garis besarnya. Ini bagaimana munculkan bawahnya ini? Nah, terus masa dicoba lagi? Sabar ya Bu ya. Oh, gitu lagi. Terus coba dulu ya. Tunggu. Coba dulu kan? Coba duluin. Aduh. Oke. Ini ada security. Ini. Ini mah. Nah, ini maksudnya tak. Oke. Ini tapi kenapa nanti dipindah kok nggak bisa lagi ya? Oke. Bismillah. Terus. Oke. Tapi mudah-mudahan bisa dipindah lagi. Oke. Orang zikir yang pertama. Ini ada yang paling bawah ini, Pak. Nah. Yang pertama, nafinya itu adalah tidak ada yang diabadi, yang diabdi, la ma'buda, yang disembah kecuali Allah. Berarti apa? Hubungannya adalah atas bawah yang pertama tadi itu. Allah itu adalah ma'bud, kita adalah Abdullah. Allah itu yang disembah, kita yang menyembah. Itu sesungguhnya tingkatan pertama Pak, SD itu. Tidak apa-apa, tingkatan SD. Kita yang menyembah, Allah yang disembah. Berarti hubungannya adalah hierarkis, atas dan bawah. Itu sesungguhnya pemula, mubtadi. Nanti naik lagi adalah tidak ada yang dimaksud. Itu artinya apa? Aku pasrahkan semua urusan hanya kepada Allah. Karena fokusnya hanya Allah, orientasinya hanya Allah. Itu yang kedua. Jadi di dua ini kita lepaskan seluruh masalah yang kita ada di dalam kita. Bebannya itu adalah milik Allah. Kita serahkan. Ya, kita hindari sampai stres apalagi. Orang yang stres itu zikirnya nggak terhayati. Nah, kalau orang stres itu, orang pusing, orang sering sedih, itu berarti zikir yang keduanya ini nggak masuk, nggak dihayati. Yang kedua ya, cukup yang kedua. Kalau yang kedua itu masuk di dalam otak kita, penghayatan kita, itu Allah sudah yang nyarikan jalan keluarnya, solusinya Allah. Oke, semua dipasrahkan kepada Allah. Karena hakikatnya Bapak datang ke masjid ini itu bukan kehendak Bapak, kehendak Allah.
Hakikatnya bapak bisa menikah dengan istri bapak dan punya anak-anak itu bukan keinginan kita. Keinginan siapa? Allah. Kita ini kan hanya hamba yang diperjalankan oleh Allah saja. Kita patut bersyukur. Alhamdulillah diperjalankannya di masjid. Alhamdulillah diperjalankannya ngaji. Diperjalankannya adalah jamaah. Itu patut bersyukur kepada Allah. Ini yang kedua. Dan yang terakhir yang muntaha itu sudah adalah tidak ada yang wujud, itu sudah melebur jadi satu, yang tadi saya bilang itu sudah fana, maka tidak akan melihat keindahan siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit sekali ya untuk ketiga ini, tetapi tidak apa-apa. Jangan heran dan jangan kagum, jangan menjustifikasi jelek kalau ada orang sampai ketiga ini. Kalau sampai orang ketiga ini sudah nggak ada menikmati kenikmatan dunia, sudah ada tidak bisa menikmati apa namanya itu sudah nggak ada lagi. Aduh ini kok begini terus ya, nggak mau berubah ini oke. Nggak apa-apa ya, saya rubah sedikit. Nah terakhir keterangan ini sudah mau jam 7, ini slide terakhir karena darurat ini. Ternyata harus begitu soalnya. Ya. Oke, ini terakhir. Ini slide terakhir saja. Ini slide terakhir, saya tahu. Oke. Oke. Kok enggak mau? Ini yang tadi ini mah. Bukan itu. Kenapa? Aduh, jangan begitu dong Pak. Jangan begitu nanti. Nah, ini ya. Yang pertama, oke, ya ini terakhir. Di sini nggak ada, di situ muncul. Lucu ya. Loh, ini nggak ada Pak. Loh, ini nggak ada. Lucu ya. Coba bayangkan, di sini nggak ada, di situ muncul. Ini misteri di sini ya kan? Di sini nggak ada. Di situ ada. Saya kan juga. Ini ngambil dari mana ini? Allah. Ini nggak ada ini Pak. Saya juga nggak ngerti ini. Sudahlah. Ini rahasia zikirnya di sini ya. Ya. Jadi zikir yang pertama tadi, yang mutadi, ya, tidak ada yang sembah kecuali Allah itu orang yang zikirnya masih terngiang-ngiang kenikmatan dunia, Pak. Jadi wiridnya, zikirnya, jamaahnya itu masih ingin kaya, ya. Nggak apa-apa, masih bagus dihubungkan dengan Allah kan masih. Kan mintanya kepada Allah. Itu tidak negatif, masih positif. Nggak apa-apa, ya siapa? Ya, pengen naik pangkat, bisnis untung, dapat jodoh lagi, enggak ada laginya ya. Disayang suami, pengen sakti Mondroguno, itu dunia saja, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya kan masih Allah. Kekuatan yang diberikan oleh Allah, nggak apa-apa. Itu masih wajar. Yang penting yang nggak wajar itu kalau mabeni, mauquf, mandek, stagnan di sini terus, nggak mau ngaji-ngaji, nggak mau naikkan pangkatnya. Ini yang salah. Ini yang salah. Dia minta kaya, sudah dikasih kaya, masih kurang kaya. Ini yang salah. 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 Ini. Ya toh? Dia minta jodoh, sudah dikasih jodoh, kurang melulu ya. Pengen kedua, ketiga, keempat. Ini yang salah. Ini yang salah. Ini yang salah. Untuk pertama, mubtadi, biarkan saja. Masih nyantol di dunia nggak apa-apa. Yang penting tujuannya kepada Allah. Artinya mintanya kepada Allah, bukan ke gunung, bukan ke batu. Nah, bukan. Oke. Lah, ini kalau sudah membiasakan, nanti akan naik menjadi mutawasid, yang middle, yang tengah-tengah. Itu apa? Menjadi tekun riyadhah. Bapak kalau misalnya pernah dikasih ijazah, pokoknya sholawat ini kamu baca 153 kali misalnya toh. Akhirnya diwiridkan. Ini manfaatnya yang kedua, dia menjadi riyadhah. Dia nggak ngerti gunanya apa, yang penting kata kiai saya 153. Ya toh? Ini manfaatnya kan tekun riyadhah jadinya kan.
Kalau kurang itu nyesel hatinya. Enggak apa-apa. Dia terjerumus dalam kebaikan. Ya. Terjerumus apa bid'ah? Bid'ah yang baik itu enggak apa-apa. Jangan dikit-dikit bid'ah. Enggak apa-apa, itu bid'ah yang baik ya. Oke. Yang kedua, dia akan menikmati spiritual individual. Kalau sudah 153 atau 163 kalau zikir Qadhiyah Naqsyabandiyah itu la ilaha illallah sebanyak 163. Begitu 163 itu seneng. Alhamdulillah, saya hari ini sudah melaksanakan kewajiban saya. 165 ya. Atau misalnya ini tahadus bin nikmah. Ini tidak riak, tidak sumah. Saya mewajibkan diri saya sehari semalam baca sholawat 10.000. 10.000. Tapi sholawat bukan yang panjang, yang pendek. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kemana-mana kita bawa tasbih begini, ya tak? Setiap sekali 100 pakai ini. Ini jangan dipakai bijian. Sholawat ini ya rusak nanti baterainya kalau begini ya. Baterainya rusak. Ini jangan dipakai yang satuan. 100 tek, 100 tek, 100 tek. Gitu. Bapak Ibu semuanya itu kan sudah orang yang tidak setiap hari kerja harus butuh gini-gini kan. Kadang-kadang kita diam-diam saja ya. Isi aja sholawat, zikir-zikir gitu. Makanya di sakunya jangan hanya ada HP, ada tasbih. Pak ini nggak bid'ah. Dikit-dikit kok bid'ah sih. Lebih baik ada tasbih daripada ada HP terus kan begitu kan. Nah ini jadi itu. Kalau orang sudah mewajibkan dirinya itu kan, saya kalau belum 10.000 kayak gelisah. 10.000 alhamdulillah. Soal nanti diterima atau tidaknya ya terserah Allah. Mudah-mudahan diterima. Oke. Yang ketiga, terjebak ritual prosedural. Jadi nanti karena kewajiban kayak gitu, nanti Bapak akan menjadi seperti prosedural. Gak apa-apa, itu mutawasid, itu tengah-tengah. Nanti kalau Bapak teruskan, ngaji terus, dihayati terus, dinikmati terus, didekatkan dirinya kepada Allah, maka nanti akan yang muntaha. Lama-lama ini sudah tercapai, ini sudah capek, ya tak? Tapi sudah baca sholawat 10.000, sudah la ilaha biasa, nanti zero ing. Sudah nggak ada tujuan apapun, kosong otak kita, yang dituju fana fillah, hanya Allah. Fana fillah itu sudah. Nanti lama-lama begitu kita minta kaya tadi itu ya, minta Pajero, minta Alphard ya. Begitu sudah bosen dengan Alphardnya, Alphard gitu-gitu aja. Fortuner juga begitu ternyata. Pajero kayak gitu. Kasih Pak Muji, enggak, ini propoator ini. Itu akan bosen, hati kita bosen. Ternyata nggak ada kenikmatan. Mobil kenikmatannya kayak gitu. Yang paling nikmat ternyata kita bersama dengan Allah. Ternyata kita disayang oleh Allah. Dan ternyata kita berjumpa dengan rahmatnya Allah. Itu yang paling nikmat. Itu nanti sudah fana fillah. Yang ketiga, nanti akhirnya kalau Bapak sudah biasa zikir seperti itu, terhanyut di arus hidayah. Saya bilang terhanyut kenapa? Karena hidayah itu kita ikuti. Makanya terhanyut. Ya. Atau tersesat tapi di tempat yang tepat. Kenapa tersesat? Yang membawa itu Allah gitu. Tersesatnya di tempat yang tepat. Jadi Bapak Ibu yang saya bilang tadi itu, Bapak Ibu ke masjid itu sesungguhnya kehendak Bapak apa kehendak Allah? Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, Bapak nggak bisa sampai sini. Inilah maknanya la haula wala quwata illa billahil alil azim. La haula itu artinya apa? Tidak ada kekuatan, wala quwata, la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada kekuatan untuk menolak dari maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah illa billahil azim. Itu artinya apa? Saya ulang lagi. La haula wala quwata illa billah artinya apa? La haula, nggak ada daya untuk menghindar dari maksiat. Ya tak? Setan begitu banyak, nafsu begitu tinggi, iblis begitu banyak. Itu nggak ada yang bisa menolak hakikatnya kita berbuat maksiat. Wala quwata, tidak bisa ada kekuatan, potensi kekuatan untuk datang ke masjid, untuk berjamaah, untuk silaturahim, untuk puasa, untuk sedekah, illa billahi aliyah, kecuali hanya karena pertolongan Allah.
Jadi kita bisa menghindar dari maksiat, tidak zina, tidak korupsi, ya, tidak diktator, itu karena Allah. Dan kita bisa ibadah seperti ini, kita bisa datang di masjid ini, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya la haula wala quwata illa billah. Kalau dihubungkan dengan ini, maka akhirnya kita menjadi hamba yang diperjalankan, bukan berjalan, kita gelundung bahasa Jawanya. Gelundung, diperjalankan kan gelundung. Hakikatnya kita nggak punya kekuatan apa-apa. Siapa yang gelundungkan? Siapa yang gelundungkan? Allah. Nah, yang dipekerjakan, kita ini dipekerjakan oleh Allah. Siapa yang nyuruh saya ke sini? Allah, bukan Pak Tri. Pak Tri itu formalnya saja, formalistiknya, dunianya. Hakikatnya yang nuntun saya ke sini itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang beri kekuatan saya ya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mentok Pak kalau sudah begini Pak. Kalau sudah begini, mau nikmat sepertinya, mau sengsara sepertinya, itu tidak ada artinya apa-apa kecuali hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kok masih enggak ngeh, ini enggak ada, di situ ada. Ya sudah, pokoknya inilah adanya. Ini. Kehebatnya Al-Hidayah. Sekali lagi, ini enggak ada apa-apanya Pak ya. Ini lucu sekali ini. Di situ ada. Munculnya dari mana ini ya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sana ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.